Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dan juga teman-teman online semuanya dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya di sini bisa duduk di sini di tengah orang-orang yang luar biasa, yang mana nantinya kita akan berdiskusi, berbincang, sekaligus kita akan sedikit bernostalgia mengenai pengalaman salah satu siswa di masa Tulungagung seperti apa. Ya, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi Mbak. Ya, Ibu Imro'atus Saadah Iya, nggih, betul. selaku orang tua atau wali murid dari Mas Nazil. Oke, Betul. kita beralih ke Mas Nazil. Selamat pagi Mas Nazil. Selamat pagi Kak Iya, Dita. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanannya ke sini lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar, alhamdulillah. Oke, kita ke Mas Nazil dulu ya Ibu. Iya. Mas Nazil, saya ingin bertanya nih sekaligus sedikit bernostalgia. Bagaimana dulu perjalanannya Mas Nazil dari MTS ya, alumni Ya. MTS, kemudian berlanjut di Masa Tulungagung ini. Bagaimana akhirnya kok Mas Nazil klik nih untuk meneruskan di Masa Tulungagung? Seperti apa perjalanannya? Jadi dulu itu waktu Man 1 awal buka pendaftaran PBDB itu saya iseng-iseng aja ikut sama Diniati, siapa Oke. tahu diterima Jadi gitu. iseng yang diniati Iya. ya. Oke. Terus ternyata alhamdulillahnya juga diterima. Mhm. Terus akhirnya ya udah saya bilang ibu setuju, akhirnya udah daftar ulang. Jadi sampai saat ini juga masih di Man 1. Oke, alhamdulillah sampai lulus ya masih Iya, di Masa sampai Tulungagung. lulus. Oke, kalau Ibu sendiri nih Ibu, bagaimana Ibu menyikapi Mas Nazil ini ketika ingin meneruskan di Masa Tulungagung? Iya. Itu ya memang sudah tepat sesuai keinginan saya. Keinginan saya pokoknya untuk SMA, untuk SLTA itu harus di kabupatennya sendiri. Oke. Kebetulan pilihannya Nazil di Man 1. Mhm. Saya juga cocok. Ya sudah di Man 1 itu sudah pilihan yang tepat. Oke, berarti memang Mas 1 ini pilihan yang cocok Pilihan begitu saya, ya? cuma Nazil setuju, saya cocok. Ya Oke, sudah, jadi selesai. klub ya. Iya. Mas Nazil juga Iya, cocok, Ibu ya betul. juga cocok. Oke, kemudian Mas Nazil kita sedikit geser ke pengalamannya Mas Nazil nih ketika menjadi siswa di Man 1 Tulungagung. Seperti yang kita tahu bahwa pada tahun 2020 merupakan tahun terberat ya bagi kita karena setelah mendaftar ternyata kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Iya. Begitu ya, alias daring atau online. Bagaimana perasaan Mas Nazil pada saat itu ketika pertama kali masuk bukannya perkenalan begitu ya tapi harus online begitu. Bagaimana perasaannya? Iya. Jadi perasaan pertamanya itu sebenarnya sedih, nggak bisa ketemu sama teman-teman baru, Oke. terus nggak bisa bertemu langsung dengan bapak ibu gurunya. Mhm. Tapi ya udah kita niat dari niat awalnya memang belajar, ya udah kita Mhm. niati belajar sampai akhirnya mulai ke sistem sesi gelombang. Iya, Waktu betul, itu kan betul. ada sistem gelombang. Akhirnya pertama kali bertemu dengan bapak ibu guru, terus teman-teman baru, akhirnya bisa berbaur, akhirnya sampai saat ini juga kenal dengan mereka. Oke, bagaimana perasaan pada waktu itu ketika pertama kali bertemu teman dan juga bapak ibu guru? Apakah kaget gitu? Akhirnya setelah sekian lama begitu ya kita berbincang secara online, kita menyapa secara online, terus kemudian kita bertemu secara langsung. Sempat kaget karena Kaget. kita juga nggak nyangka Mhm. karena gurunya memang the best. The best, oke. Kemudian teman-temannya juga baik dan juga Mhm. banyak berprestasi semua, jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti dan juga beradaptasi juga. Oke, membicarakan tentang guru nih Mas Nazil, boleh dong disepil kepada teman-teman online semuanya siapa sih guru favorit teman-teman Mas Nazil ini dan juga boleh apa mata pelajaran favoritnya Mas Nazil? Kalau ini sedikit berat sih Oh, sebenarnya. sedikit berat ya karena gurunya favorit semua begitu. Kalau guru favorit mungkin Bu Nini sendiri Oh, sih. oke Bu Nini, oh, luar Karena dari Bu biasa. Nini saya belajar banyak Mhm. waktu ikut kegiatan ekstra maupun Mhm. event-event itu dari Bu Nini yang Mhm. membimbing. Dan Oke. juga mungkin dari teman-teman juga mungkin tetap mensupport sih. Kemudian kalau mapel yang saya sukai sebenarnya sosiologi. Sosiologi, kenapa Iya. itu? Karena saya suka mempelajari konflik-konflik di masyarakat. Oke, baik. Jadi Mas Nazil ini dari jurusan IPS ya? Iya, IPS. Iya, jadi senang sekali mempelajari hal-hal kecil yang ada di masyarakat Iya, begitu. benar. Oke, luar biasa sekali. Baik, Bu Saada, ketika Mas Nazil sudah diterima di Man 1 Tulungagung, dukungan seperti apa yang Ibu berikan untuk menunjang pendidikannya Mas Nazil?
Iya, yang jelas kalau dukungan materi ya sebagaimana yang biasa administrasi, insya Iya. Allah saya tertib. Dukungan moral, spiritualnya ya tetap sebagai orang tua Mhm. mendoakan dan memfasilitasi yang lain seperti bimbingan di luar madrasah kan ada bimbel di luar. Oke. Saya tetap kamu pilih bimbingan yang mana, Mhm. saya suruh ikut. Oke, jadi Mas Nazil ini ikut bimbel ya Ibu? Iya, ikut Tapi bimbel. selain bimbel, yang saya tahu juga Mas Nazil ini aktif ya Bu dalam kegiatan ekstrakurikuler Iya. maupun perlombaan Nggih, begitu. nggih, nggih. Nah itu tentang itu juga izin sama saya. Oke. Oke, kalau kamu bisa mengembangkan Mhm. prestasi kamu di MAN 1, silahkan semaksimal mungkin saya dukung baik biaya maupun yang lainnya. Oke. Termasuk yang kemarin itu ikut genre, Oke, ikut duta genre. yang duta Mhm. genre itu dia juga pamit, saya juga mendukung apa yang dibutuhkan dia. Sampai Oke. kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Yes. Itu kan yang di luar. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti dukungan dari Ibu sendiri selaku orang tua sangat luar biasa Iya. sekali, tidak hanya material tetapi juga Nggih. non material, Betul. dukungan psikologis, Iya. agama, spiritual sangat-sangat mendukung sekali, luar biasa. Ya, teman-teman perlu diketahui bersama bahwa Mas Nazil ini merupakan juara 2 dari Duta Genre Kabupaten Tulungagung, begitu ya. Luar Terima biasa kasih. sekali. Jadi Mas Nazil ini tidak hanya aktif di sekolah saja, tetapi juga aktif di luar sekolah begitu, seperti melaksanakan bimbel dan juga perlombaan-perlombaan lainnya. Iya. Iya. Yang tentunya kegiatannya positif semua begitu. Iya, positif. Di desa itu juga ada forum Anak apa? desa. Forum anak desa. Iya, Oh Dia ya. juga jadi ketuanya Mbak itu. Oke, luar Tapi biasa saya sekali. Ketika itu kan ada 2 kegiatan yang sama waktunya. Oke, Jadi iya. bingung. Saya juga ikut memutuskan. Putuskan yang lebih penting. Oke. Yang mana? Pilih Iya. antara EVADA dengan genre. Kalau memang EVADA itu tingkatnya desa, genre tingkatnya kabupaten. Iya. Sama-sama dalam satu waktu Mbak itu. Kamu Oke. harus pandai memilih mana Mhm. yang lebih penting. Betul. Utamakan yang kabupaten. Iya. Ya, saya suruh pilih yang kabupaten, tinggalkan untuk sementara. Dia tidak meninggalkan untuk sementara. Pak Ahmed kan masih ada yang lain. Iya, Di betul bawah sekali. dia. Terus Jadi itu. memang harus Pandai membagi membagi Iya, waktu, iya itu betul waktu itu. sekali. Dan juga hal-hal yang harus utamanya diprioritaskan itu Iya. apa terlebih dahulu begitu. Iya, luar biasa sekali. Mas Nazil mengenai perlombaan-perlombaan nih, apakah Mas Nazil termasuk siswa yang sering untuk dispen mungkin atau apa, seperti yang kita tahu kan Mas Nazil sangat aktif sekali di luar begitu. Kalau Bagaimana itu mengajar mata pelajaran ya? Kalau dispen mungkin satu semester itu hampir dispen setiap Satu hari. semester hampir dispen, luar biasa sekali. Saking banyaknya kegiatan, Mhm. cuman untuk tugas-tugas ya kita ada waktu senggang sedikit kita cicil tugasnya. Kalau Oke. mungkin kita tidak bisa mengerjakan sendiri, kita minta bantuan teman-teman gitu. Oke, Jadi jadi kita juga tidak lupa akan kewajiban kita sebagai seorang murid betul. tentang tugas sekolah gitu. Mhm. Jadi tugas tetap Berarti dikerjakan. perlombaan tetap jalan, tugas harus tetap Iya, jalan benar gitu ya Mas sekali. Nazil. Iya, luar biasa sekali. Terus kalau membicarakan mengenai lika-liku MAN 1 Tulungagung selama Mas Nazil bersekolah di sini, momen apa yang tidak bisa Mas Nazil lupakan gitu mungkin sampai sekarang, baik suka maupun dukanya? Kalau momen yang paling mengesankan yang mungkin tidak bisa tergantikan atau tidak lupa, yaitu waktu outdoor learning dulu. Oke. Soalnya dari situ memang saya belajar hal yang tidak ada atau tidak diajarkan di sekolah. Oke. Jadi mungkin awal-awal terasa berat, tapi setelah itu saya dapat ilmu tersendiri dari orang lain, kemudian Bapak Ibu guru juga, bahwasanya belajar itu nggak harus di sekolah saja, tapi Oke. di luar, dan Betul. belajar nggak harus pada guru kita di sekolah, Mhm. tapi juga orang lain dan juga masyarakat. Oke, outdoor learning ya. Iya. Berarti pembelajaran di luar sekolah Ya begitu. benar sekali. Di mana itu Mas Nazil? Waktu itu di Malang. Di Malang. Iya. Oke, jadi kita sambil berjalan-jalan, bukan berjalan-jalan ya, memang niatnya memang untuk belajar. Iya. mungkin ya. Belajar sambil jalan-jalan. Jalan, iya. Oke. Lanjut nih Mas Nazil, sekarang ke
waktu dulu pendaftaran ya, pendaftaran ke universitas, yang mana alhamdulillah Mas Nazil ini diterima di Universitas Trunojoyo Madura Iya. lewat jalur SNBP. Iya, benar. Iya, luar biasa sekali. Itu kalau boleh tahu bagaimana itu perjalanan awal mula ketika Mas Nazil harus memilih kampus sampai ke jurusan dan sampai akhirnya alhamdulillah diterima di universitas tersebut. Lika-liku perjalanannya dulu sempat ada perdebatan sebenarnya sama ibu karena perbedaan kampus dan juga jurusan. Cuman waktu itu memang saya bertekad untuk ambil jurusan psikologi yang juga diterima di Trunojoyo itu. Sempat berpindah-pindah PTN karena waktu itu nilai saya sebenarnya tidak cukup untuk ke PTN itu. Cuman akhirnya dapat ide dan juga opsi ke Trunojoyo Madura karena waktu itu ada kuliah tamu yang ditangkas sekolah waktu itu, yang jadi saya dapat inspirasi dari kuliah tamu itu. Akhirnya yaudah saya tekad ke sana. Akhirnya sempat juga konsultasi dengan pihak BK dan juga Primagama, dan akhirnya nilainya dihitung ternyata cukup gitu. Oke, alhamdulillah ya, alhamdulillah. sekarang bisa masuk di Universitas Impian. Kalau ibu sendiri bagaimana ibu mengamati perjalanannya Mas Nazil, kemudian ibu juga bagaimana atau dukungan seperti apa yang ibu berikan kepada Mas Nazil ketika memilih universitas sampai sekarang alhamdulillah diterima? Bagus. Ini gini Mbak, sebelum jauh ada tamu kuliah tamu, saya akan datang. Saya datang. Sebelum itu saya sudah sama Nazil sudah sering diskusi. Diskusi itu antara PTN atau jurusan itu kita mana PTN mana jurusan apa itu sudah diskusi. Terus kita masih ngambang, tapi yang jelas kita prediksi peluangnya. Betul. Prediksi kita harus tahu nilainya juga, betul. Nah, tahu prospek masa depannya. Nah, setelah itu ada kuliah tamu itu, saya kembali diskusi lagi. Oh, begini, kenyataannya seperti ini. Akhirnya pilihan itu sudah mulai mengerucut. Oh berarti PTN-nya ini dan ini. Nah, setelah ini berkembang, Mbak. Alhamdulillah Man1 ada kerjasama dengan Primagama ya. Iya, dengan bimbel. Saya juga ikut konsultasi ke Primagama sama Nazil. Di sana ada solusi, ada pertimbangan. Oh, akhirnya mengerucut terus bimbingan sama guru BK-nya mengerucut Trunojoyo. Sudah setelah mutus Trunojoyo, sudah begitu daftar, kita sudah enggak pikir yang lain. Sudah selesai, kalau memang diterima ya di situ tempatnya. Kalau tidak kita berarti harus ikut yang tes nanti. Ya sudah, alhamdulillah kita tidak sampai ikut tes, cukup sekali di prestasi itu. Luar biasa. Jadi memang perjalanannya Mas Nazil ini awal mula memilih memang pilihan sendiri, kemudian berdiskusi ya Ibu. Iya, diskusi. Penting sekali ya berdiskusi dengan orang tua dan dengan keluarga. Karena kita kan harus melihat peluang diterima, peluang pekerjaan, kemampuan dia, dan kemampuan ekonomi yang penting. Iya. Kemampuan ekonomi juga harus dipertimbangkan. Betul. Karena kebetulan kakaknya juga sedang kuliah, jadi harus mikir itu. Gitu. Iya, luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lega ya Mas Nazil, sudah diterima. Tinggal nanti bagaimana menjalankan kehidupan perkuliahan. Ya, pokoknya semangat terus. Terakhir Mas Nazil, boleh dong memberikan kesan dan pesan kepada teman-teman semuanya di luar sana, atau boleh untuk adik kelas, apa sih kesan pesan Mas Nazil selama bersekolah di Man1 Tulungagung? Baik, mungkin untuk adik-adik kelas atau mungkin yang mau daftar cari sekolah menengah lanjutan atau SMA atau MA ini, tak sarankan untuk sekolah di Man1 karena di sini kita bisa mengembangkan potensi diri kita, baik secara akademik maupun non akademik, dan juga selalu didukung oleh pihak sekolah. Kemudian untuk pesan kepada adik-adik, jangan ragu untuk selalu berprestasi, karena prestasi itu penting untuk kita baik di masa depan nanti, untuk daftar kuliah maupun cari pekerjaan, itu bahkan akan dibutuhkan ke depannya nanti gitu. Betul sekali. Pokoknya tetap semangat terus ya buat adik-adik dan
Mas Najib sendiri menyarankan untuk melanjutkan pendidikan di Man 1 Tulungagung. Karena saya tuh sempat mendengar begini, kalau orang dulu itu merasa aneh ketika bersekolah di madrasah. Iya. Tetapi kalau zaman sekarang tuh orang kalau nggak bersekolah di madrasah aneh Iya. begitu. Jadi makanya bersekolah di madrasah gitu. Biar tidak aneh. Biar Iya. tidak aneh. Betul sekali. Kalau untuk Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan motivasi juga atau dukungan kepada orang tua di luar sana yang mungkin sampai sekarang masih bingung ingin meneruskan anaknya tuh di mana, ingin menyekolahkan anaknya di mana begitu. Paling tidak ya itu tadi, orang aneh kalau tidak menyekolahkan anaknya ke madrasah. Betul. Untungnya bagi orang tua, di madrasah itu kita dalam hal agama dan pembiasaan Iya. itu sudah terbantukan banyak. Oke. Contoh Mbak ya, sholat itu tidak usah disuruh Mhm. kalau anak lulusan madrasah. Tapi kalau dilihat di luar sana, mungkin masih sholat itu masih disuruh. Tapi Oke. kalau anak madrasah sudah tidak. Waktunya sholat terpanggil sendiri. Itu lulusan madrasah. Makanya orang tua saya sarankan jangan sampai tidak ke madrasah. Itu Iya. hasilnya nanti enak orang tuanya. Orang Betul. tuanya enak, anak jadi soleh. Betul sekali. Beruntung dua-duanya. Oke, jadi di madrasah ini tidak hanya belajar tentang agamis saja ya Ibu, tetapi juga akademik. Kalau saya memperbahasakan itu sekali dayung dua pulau terlampaui ya. Jadi kita belajar di madrasah aliyah ini tidak hanya belajar tentang agama saja, tetapi kita juga bisa belajar banyak. Contohnya itu tadi, baik dari segi akademik, non akademik itu sangat disupport. Dan juga sekarang ada pengembangan yang namanya outdoor learning ya, pembelajaran di luar sekolah. Jadi luar biasa sekali memang perkembangan madrasah kita Man 1 Tulungagung. Dari zamannya Ibu mungkin ya sampai sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat, luar biasa sekali. Ya. Baik teman-teman, itu tadi diskusi kita, bincang-bincang santai kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast Man 1 selanjutnya masih dengan tema obrolan prestasi Man 1 Tulungagung. Sampai jumpa kembali, saya Dita Sari Septiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.